Pernahkah kalian berdiri di tepi pantai saat kabut turun begitu tebal hingga kalian tak bisa melihat ujung jemari kaki sendiri? Di saat seperti itu, laut bukan lagi sekadar air, melainkan sebuah rahim raksasa yang menyimpan rahasia-rahasia busuk yang menolak untuk mati. Bagi Rina, seorang mahasiswi antropologi berusia 20 tahun, laut di pesisir Brondong, Lamongan awalnya hanyalah objek penelitian. Namun, ada alasan mengapa para nelayan tua di sana selalu meludah ke arah air setiap kali nama Van der Wijk atau Aurang Medan disebut. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar besi tua yang berkarat di dasar laut itu. Rina menetap di rumah kakeknya, seorang mantan penjaga mercusuar yang kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan menatap cakrawala dengan mata keruh. Malam itu, udara terasa ganjil. Bau laut yang biasanya segar berubah menjadi anyir, seperti bau daging yang dibiarkan membusuk di bawah terik matahari, bercampur dengan aroma tajam karat besi. Rina terbangun pukul 2 pagi karena suara ketukan yang ritmis. Tok, 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 tok. Suara itu bukan berasal dari pintu. Suara itu berasal dari bawah lantai kayu rumah panggung kakeknya yang menjorok ke bibir pantai. Rina mengerutkan kening. Apakah itu suara ombak? Tapi ombak tidak memiliki pola. Ini adalah pola yang disengaja. SOS. Sebuah sandi Morse yang seolah dipahat langsung ke dalam gendang telinganya. "Kek," panggil Rina pelan. Tak ada jawaban. Kakeknya tertidur pulas atau mungkin berpura-pura tidur. Rina melangkah keluar ke beranda. Kabut malam itu seputih susu. Dinginnya menembus jaket tebal yang ia kenakan. Di kejauhan, di tengah laut yang seharusnya kosong, ia melihat seberkas cahaya lampu kuning yang redup dan berkedip-kedip. Cahaya itu muncul dari sebuah siluet raksasa yang perlahan muncul dari balik kabut. Itu adalah kapal. Bukan kapal nelayan modern berbahan fiber, melainkan kapal uap kuno dengan cerobong asap tinggi yang memuntahkan kabut hitam ke langit kelam. Lidahnya terasa keluh. Bukankah kapal seperti itu sudah karam puluhan, bahkan ratusan tahun lalu? Data yang ia baca di Google menyebutkan tentang kapal Van der Wijk yang tenggelam di perairan ini pada 1936, atau legenda SS Aurang Medan yang seluruh krunya tewas dengan ekspresi ketakutan yang membeku. Apakah laut sedang memutar ulang memori kelamnya? Rina merasa ada tarikan tak kasat mata. Kakinya melangkah turun ke pasir pantai yang basah dan dingin. Semakin dekat ia ke bibir air, semakin jelas suara-suara itu. Bukan hanya Morse, tapi bisikan ribuan suara yang tumpang tindih. Suara teriakan dalam bahasa Belanda, rintihan minta tolong dalam bahasa Jawa kuno, dan satu suara operator radio yang terus-menerus mengulang kalimat, "I die, I die." Suhu udara mendadak anjlok. Rina bisa melihat napasnya sendiri menguap di udara. Di hadapannya, hanya beberapa meter dari tempatnya berdiri, air laut tersibak. Lambung kapal yang penuh dengan teritip dan lumut kerak naik ke permukaan. Nama di lambungnya nyaris tak terbaca, tertutup karat merah yang tampak seperti darah kering. Di atas dek, Rina melihat mereka. Puluhan sosok berdiri kaku. Mereka tidak bergerak seperti manusia hidup. Kulit mereka pucat kebiruan, mata mereka melotot lebar tanpa pupil, menatap kosong ke arah daratan. Yang paling mengerikan adalah ekspresi mereka. Mulut mereka terbuka lebar seolah sedang menjerit dalam keheningan yang abadi. Mereka adalah para pelaut yang terjebak dalam detik-detik terakhir kematian mereka, dipaksa oleh laut untuk mengulang penderitaan itu selamanya. Salah satu sosok, seorang pria dengan seragam perwira yang compang-camping, berjalan mendekat ke pinggir dek. Ia memegang sebuah buku log yang basah kuyup. Matanya yang kosong mendadak fokus ke arah Rina. Pria itu mengangkat tangannya, menunjuk tepat ke arah dada Rina. "Kenapa aku?" bisik Rina, suaranya gemetar hebat. Mendadak, sebuah tangan dingin dan licin mencengkeram pergelangan kaki Rina dari dalam pasir. Rina menjerit namun suaranya seolah tersedot oleh kabut. Ia melihat ke bawah. Tangan-tangan pucat lainnya mulai bermunculan dari balik pasir pantai, seperti akar pohon yang mencari pegangan. Mereka bukan ingin membunuh Rina, mereka ingin menariknya masuk ke dalam barisan. "Kapal ini butuh saksi baru, Nduk." Sebuah suara berat terdengar dari belakang. Itu kakeknya. Beliau berdiri di sana dengan wajah pucat pasi, memegang sebuah lampu badai tua. Setiap 80 tahun, laut meminta satu jiwa muda untuk mencatat nama-nama mereka yang terlupakan, agar kapal ini tetap bisa berlayar di alam antara. Kapal itu kini benar-benar berada di depan mata Rina. Bau anyir itu semakin menyesakkan. Ia bisa melihat detail interior kapal yang mewah namun hancur.
lampu kristal yang berayun pelan, meja makan yang dipenuhi piring perak yang menghitam, dan jasad-jasad yang duduk rapi di kursi mereka, menunggu hidangan yang takkan pernah datang. Perwira di atas dek itu membuka mulutnya. Bukan suara manusia yang keluar, melainkan bunyi derit besi yang beradu. "Tolong, sampaikan pesan kami." Rina mencoba mundur, tapi tangan-tangan di kakinya semakin kuat menariknya ke arah air yang mulai pasang. Air laut itu terasa panas kontras dengan udara yang membeku. Ia melihat ke arah kakeknya, meminta pertolongan. Namun sang kakek hanya menunduk sedih. Kakeknya tahu ini adalah hutang nyawa yang harus dibayar oleh desa ini agar laut tetap memberikan ikan. Tiba-tiba siluet kapal itu mulai memudar, namun tarikan di kakinya tidak berhenti. Rina terseret masuk ke dalam air hingga sebatas pinggang. Di bawah permukaan air yang gelap, ia melihat ribuan mata yang menyala redup menatapnya dari dek kapal yang kini kembali tenggelam ke dasar laut. Saat air mencapai lehernya, ia merasakan sebuah kesadaran aneh merasuk ke dalam otaknya. Ia melihat koordinat, ia melihat daftar nama, dan ia melihat wajah-wajah ketakutan para penumpang kapal itu di detik terakhir sebelum ombak menelan mereka. Ia bukan lagi Rina, ia adalah memori kapal itu sendiri. Keesokan harinya, pantai Brondong kembali tenang. Kabut telah hilang di telan matahari. Kakek Rina berdiri di tepi pantai memandangi laut yang biru. Di pasir tempat Rina berdiri semalam, hanya tertinggal sebuah buku catatan penelitian milik Rina yang basah kuyup. Namun jika kalian membuka halaman terakhirnya, tulisan Rina telah berubah menjadi sandi Morse yang rapi, yang jika diterjemahkan berbunyi, "Kami semua di sini, sekarang giliranmu untuk mendengarkan." Sampai hari ini, Rina tidak pernah ditemukan. Namun para nelayan lokal sering mendengar suara ketukan Morse dari dinding kapal mereka saat melintasi area karamnya Van der Wijk. Dan jika kalian cukup berani untuk mematikan mesin kapal di tengah malam yang berkabut, kalian mungkin akan melihat seorang gadis muda berusia 20 tahun berdiri di atas dek kapal hantu itu, memegang sebuah buku log, menatap kalian dengan mata yang tak lagi memiliki pupil. Apakah kalian berani menatap balik? Ataukah kalian akan menjadi nama berikutnya yang ia catat di buku itu? Ikuti terus cerita selanjutnya, hanya di Mistik Nusa.